Kalau di negara ini, kalau di Indonesia kan tempat-tempat bersejarah menjadi museum, tapi kalau di Madinah tempat-tempat bersejarah menjadi masjid. Ini Masjid Ghamamah yang artinya awan, di mana dulu ceritanya adalah Rasulullah SAW pernah meminta hujan dan sholatnya di sini, kemudian diabadikan menjadi sebuah masjid. Di sebelah sana itu adalah Masjid Ali, karena itu dulunya adalah rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau yang itu namanya Masjid Abu Bakar, karena beliau juga dulu pernah sholat di sana, sholat di masjid itu dalam rangka meminta hujan dan juga sholat id di situ. Masya Allah. Cuma perkara lampu aja bikin kita terkagum-kagum. Jadi awalnya yang nyala adalah lampu itu warnanya kuning, terus tiba-tiba tuh step by step lampu putihnya tuh mulai nyala. Insya Allah. Jadi dari redup terang, sekarang sudah proses lebih terang lagi, kemudian tulisan Allahnya nyala, Kak. Ini cuma ciptaan manusia aja kita udah takjub, tercengang seperti ini, apalagi ciptaannya Gusti Allah. Coba, Masya Allah. Sekarang di jam 11.02 kita pasca sholat duha sambil menunggu sholat zuhur. Di sini sholat zuhurnya sekitar jam 12 lebih, hampir jam 1, lebih dari setengah 1. Sangat ada perbedaan banget dengan jam sholat di Indonesia, karena biasanya jam sholat di Indonesia itu sekitar setengah 12, di sini sekitar setengah 1, dan perbedaannya adalah 4 jam lebih cepat di Indonesia. Jadi perut orang Indonesia ini sedikit kesulitan, dalam arti kesulitan karena jam 6 di sini kan pasca subuh itu sarapan belum keluar. Padahal itu sebenarnya udah jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi ya udah kerasa lapar banget. Itu salah satu kendala yang saya rasakan sih, karena perbedaan waktu Indonesia dengan Arab Saudi, maka juga otomatis ada perbedaan waktu makan juga. Nah, yang di atas saya ini adalah sebenarnya kubah. Dia bisa bergeser, terbuka dan tertutup. Saya selalu kena PHP oleh kubah ini karena ketika ditunggu tidak dibuka, dan ketika tidak ditunggu malah terbuka. Insya Allah, Insya Allah kebuka. Masya Allah, habis sholat Jumat ternyata. Masya Allah. Yang dari pagi ditunggu ternyata bukanya pas ke sholat Jumat. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Keadaan pasca sholat Jumat di Masjid Nabawi. Dan ini air zam-zam. Saya akan sedikit mengenalkan tentang tempat yang menurut
saya, menurut kami cukup nyaman untuk digunakan sholat ketika di Masjid Nabawi untuk jamaah putri. Jadi pas di tengah, di bawah kubah ini, sebenarnya kubahnya ini ada beberapa ya. Ada 1, 2 di sebelah situ. Kemudian ada 3, Masya Allah, ada 3 ternyata Kak. Dan di belakang, daerah belakang sana juga ada. Kalau kamu sholat, lebih baik pilih tempat yang di tengah atau di sebelah sana yang tidak langsung dengan pintu keluar dan masuk. Nah, kalau kita datang 1 atau 2 jam sebelum azan, kita bisa pilih tempat dengan tempat yang nyaman, sepi, tenang. Tapi kalau kita datangnya setengah jam, biasanya di tengah situ akan dipenuhi oleh jamaah perempuan, dan itu sebenarnya bahaya ketika sholat di situ. Karena nanti crowded banget dari sebelah sini, dari sebelah sana menuju keluar akan berhenti karena ada yang sholat di situ. Dan itu yang sholat juga jadi nggak nyaman karena jadi terburu-buru dan ada orang yang berlalu lalang di depannya. Waktu itu kami pernah sholat di area dekat pintu situ, itu adalah pintu keluar dan masuk. Nah itu juga cukup crowded ketika menjelang azan, karena orang pengen masuk sedangkan tempat sudah penuh. Jadi desek-desekan. Shaf yang biasanya bisa digunakan untuk 1 orang, dalam arti adalah 1 baris maksud saya, kemudian bisa tiba-tiba jadi 1, 2. Jadi kan maksa banget kan. Nah ini 1 shaf ini kan untuk 1 orang. Tapi karena menjelang sudah masuk waktu azan, jadi 1 shaf ini suka orang maksa masuk sehingga jadi 1, 2 baris kayak gitu, 2 shaf. Saya ngobrol dengan kakak-kakak saya di kamar bahwa kehidupan kita ketika di Madinah dengan di Indonesia tuh beda banget. Karena kalau di Madinah kita yang dibahas adalah ini sholatnya jam berapa, ini sudah jam segini, ayo kita ke masjid. Beda kalau pas lagi di Indonesia, biasanya jam segitu kita masih sholat tuh entar-entar, dengar azan masih entar-entar, mikirnya masih mikir kerjaan. Tapi kalau di sini sebelum azan, bahkan kita pernah ya nunggu sholat Jumat tuh 3 jam sebelum azan kita sudah di masjid. Karena kalau kita 30 menit sebelum azan sudah tidak dapat tempat kita. Beda banget Indonesia dengan di Tanah Suci. Ini dia kakak-kakak dari Maumere yang membahas tentang hal itu dengan saya beberapa hari yang lalu. Ternyata kita semua merasakan hal yang sama. Kenapa kita berbeda sekali ya? Masya Allah sekali. Semoga teman-teman yang ingin ke Madinah, ingin Mekah, ingin umroh, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan bisa beribadah di tempat ini tanpa memikirkan tentang dunia terus. Barakallahu fikum. Di sini ada angin. Kira-kira apa ya rasanya? Tahu nggak? Kalau menurut saya sih angin atau seperti AC ini dipakai untuk supaya Al-Quran ini kertas-kertasnya tetap terjaga dengan baik, biar nggak kena rayap, biar nggak lembab, karena kan dipegang oleh banyak orang ya. Ini mirip seperti arsip-arsip yang ada di perpustakaan.
pemikirannya. Yang merancang ini keren, mementingkan atau memikirkan hal-hal seperti ini. Rutenya Masjid Nabawi, Al-Baqi. Ini ada yang pandu nggak? Kita bisa dengerin pakai headset. Ada bahasa Indonesianya juga. Oh, Al-Nur Mall. Habis kita situ itu langsung Loh, Al-Salam Gate itu kan yang kita masuk ke Raudhah itu besok ya? Cek dulu. Besok pas ke city tour aja kita. Itu mulai jam berapa besok? Harganya kalau dirupiahin sekitar 300 ribuan. Bisnya bis tingkat kayak gini. Ini persiapan yang akan ke Mekah. Jadi mereka sholat zuhurnya sudah pakai baju ihram, kemudian persiapan mikot, dan langsung tawaf, sa'i, tahalul. Masya Allah, semoga diberi kelancaran ya saudara-saudara kita yang mau ke Mekah. Petak. Maaf ya kami mengganggumu. Masjid Nabawi.